Di video kali ini kita akan explore aja nih salah satu lokasi wisata plus cafe dan juga restoran instagramable ini yang berlokasi di sekitaran Cisarua Puncak Bogor. Ada fasilitas apa aja di sini, lalu untuk pilihan makanan dan minumannya ada apa aja yang tersedia di sini tuh selengkapnya. Kita mulai dari awal aja ya. Kita lagi menyusuri jalan Taman Safari di Cisarua Puncak aja nih untuk menuju ke lokasi wisatanya. Nah, jadi memang untuk lokasi dari tempatnya ini tuh searah dengan Taman Safari nih. Dan kalau dari lokasi kita menginap sebelumnya, yaitu di Bromelia Resort tuh, perjalanan ke lokasinya ini tuh nggak sampai 10 menit juga udah bisa sampai nih. Jadi termasuk deket ya kalau dari tempat kita menginap sebelumnya. Makanya sebelum pulang kita bakalan sempetin dulu aja nih untuk sekalian mampir ke Heha Waterfall ini. Dan ini nih pintu masuk dari lokasinya. Dan karena ada pelang nama lokasinya yang besar, jadi nggak bakalan kelewat sih ya. Begitu sampai di depannya ini, kita sempat berhenti dulu di dekat pos security-nya untuk tanya tentang lokasi parkir kendaraan. Nah, kita diinfoin nih kalau dari sini tuh untuk lokasi parkirnya tuh tinggal belok kanan aja dan ikutin terus aja jalannya sampai ketemu dengan pos pembayaran parkirnya. Nah, setelah dapat informasi itu, sekarang ini kita langsung menuju aja ya ke lokasi parkir kendaraannya dulu aja. Dan di sepanjang bagian kanannya ini tuh terlihat ya masih ada pembangunan nih. Kalau dari gambar yang ditampilkan di sini sih sedang ada pembangunan jenis menginap glamping dan villa-villa suite-nya gitu tuh. Jadi kedepannya fasilitas di Heha Waterfall ini tuh bakalan lebih banyak lagi ya. Dan di depan sebelah kanan itulah lokasi untuk pembayaran parkirnya. Untuk kendaraan roda 2 tuh parkirnya Rp5.000, mobil Rp12.000, minibus Rp25.000, dan kalau bus besar tuh di Rp50.000. Dan semua harga itu tuh adalah harga sekali bayar ya, bukan harga per jamnya. Setelah melewati pos pembayaran parkirnya, di sebelah kiri adalah pintu masuk menuju ke bagian dalamnya. Nah, sementara itu untuk kendaraan roda 2, lokasi parkirnya tuh tinggal lurus terus aja. Parkiran motornya termasuk luas kok, jadi nggak ada masalah ya kalau soal parkiran di sini. Dan setelah beres parkirin kendaraan, sekarang ini kita bisa mulai aja nih ya jalan untuk menuju ke bagian dalam dari Heha Waterfall yang berlokasi di Cisarua Puncak Bogor ini. Dari sini kalau lurus terus itu adalah jalan untuk ke lokasi Heha Suite ya, yaitu tempat menginap yang ada di lokasi ini. Sementara itu untuk lokasi pembelian tiket masuknya ada di bagian sebelah sininya ini nih. Untuk harga tiket masuknya itu adalah Rp30.000 per orang jika weekday dan jadi Rp35.000 jika weekend ya. Kita juga dapetin voucher Rp10.000 untuk foto-foto di lokasi yang berbayar, lalu juga voucher Rp5.000 untuk makan di bagian food stall-nya. Dan juga dapetin souvenir berupa bumerang gitu tuh. Pas nih buat jadi mainan kalau kesini tuh bareng dengan anak-anak ya, atau bisa juga jadi souvenir bawaan kita. Dan sekarang ini kita mulai aja ya explore lebih jauh isi dari Heha Waterfall ini. Begitu masuk kita tuh langsung nemuin jajaran food stall ini yang berwarna biru-biru cerah. Nanti deh kita akan sempetin ya untuk muter-muter cek-cek pilihan jajanan dan makanan serta minuman apa aja yang ada di bagian food stall-nya tempat ini. Sekilas sih kita cek sebagian ada yang buka, tapi ternyata ada juga tuh yang masih kosong. Nah, di awal kita kira kalau di sebelah kanan inilah lokasi jajaran air terjunnya. Kita tuh sempet kaget dong, loh kok nggak ada air terjunnya sama sekali ya. Tapi berhubung ini kita tuh baru banget keluar dari pintu masuknya, jadi akhirnya kita pilih untuk maju terus aja nih buat cek dan eksplor sudut-sudut lainnya yang ada di Heha Waterfall ini. Oh ya, dari sini juga terlihat tuh ya di bagian atasnya itu jajaran bangunan villa-villa yang bisa diinepin. Kapan-kapan mungkin kita review juga ya tempat menginapnya di sini. Sekarang sih kita akan jalan-jalan dulu aja. Nah, di sebelah kiri ini tuh adalah jalan untuk menuju ke bagian fasilitas musola dan toiletnya tempat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan menaiki anak tangganya ini aja. Dan kalau dari petunjuk arahnya sih ini tuh adalah jalan untuk menuju ke bagian arah cafe dan restorannya nih. Nah, setelah menaiki anak tangganya ini barulah kita dapetin nih view air terjun buatannya ini. Jadi yang di bagian depannya tadi itu tuh memang yang tanpa air terjunnya ya ternyata. Nah, di bagian depannya ini tuh adalah areal kafenya. Oh ya, untuk ketentuan duduk di areal kafenya ini tuh ada minimum pembeliannya ya, yaitu Rp300.000 jika duduk di bagian segitiga transparan yang ada di seberang air terjunnya ini, dan minimum pembelian Rp500.000 untuk duduk-duduk dan makan-makan di sepanjang bagian tengah yang ada di areal air terjunnya. Sementara itu karena kita baru datang banget, kita milih untuk explore lebih jauh dulu aja nih bagian lainnya tempat ini. Makanya akhirnya kita pilih untuk jalan-jalan aja ke bagian atasnya ini. Ada cukup banyak anak tangga nih, jadi mungkin ya kalau yang kesininya tuh dengan orang tua atau anak-anak lebih nyaman untuk eksplornya di bagian bawahnya aja ya. Nah, di sini
sini kita nemuin sebuah stand foto berbayarnya nih. Kita akan lihat sekilas dulu aja ya. Nah, di sini tuh dilanjutkan dengan serangkaian anak tangga lagi. Sambil naik tangga, kita juga bisa dapetin view tuh ke bagian bawahnya dan juga suasana hijau-hijau asri dan lumayan sejuk yang ada di lokasi ini. Oh, luasnya di bawah sana ya, justru ya. Ini udah sampai restoran sih kok sekarang sih. Oh, sekarang dilanjutin udah masuk restoran. Gak ada yang restoran lagi. Restoran tuh tujuan terakhir kita. Paling kita ke bawah lagi kalau gitu. Salah kita. Dan karena ternyata di bagian tujuan akhirnya tuh setelah menaiki anak tangga ini tuh adalah bagian bangunan restorannya aja, akhirnya kita milih nih untuk turun lagi aja dulu dan explore lebih jauh bagian cafe dan seterusnya. Oh ya, untuk makan dan minum di bagian bangunan restorannya itu tuh tanpa ada minimum pemesanan ya. Hal ini tuh berbeda ya dengan bagian cafe yang ada di dekat air terjunnya tadi. Dan ini nih spot instagramable-nya tempat ini, yaitu sebuah jajaran air terjun buatan yang estetik di sepanjang areal kafenya ini. Lebar air terjun buatannya ini tuh sampai 90 meter. Lalu untuk tingginya tuh sampai 40 meter nih. Perpaduan suasana hijau asli dengan suara air terjun di lokasi ini tuh memang jadi daya tarik utama tempat ini ya. Dan kalau dari Jakarta untuk sampai ke sini tuh bisa ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jaman aja kalau situasi jalanan di puncaknya sedang normal ya. Untuk Heha Waterfall ini juga sudah aktif sejak Oktober 2023. Jadi sudah 1 tahun nih lokasinya ini eksis. Tapi seperti yang sudah kita lihat di bagian depannya, Heha Waterfall ini tuh masih dalam tahap menambah terus fasilitasnya nih. Dan sekarang ini kita sudah sampai di ujung jalannya ini. Kita coba belok kanan aja, tapi sepertinya selain fasilitas kamar mandi dan taman-taman, kalau dilanjutkan terus ke bagian kanannya ini tuh belum ada apa-apa lagi ya. Hanya ada jajaran fasilitas mesin air terjunnya aja tuh sepertinya. Jadi akhirnya kita pilih untuk balik lagi aja dan explore bagian lainnya. Nah, di bagian ini ada lokasi untuk makan-makan ala lesehan nih, sekaligus juga dengan view ke bagian sungai di sebelahnya. Dan sepengetahuan kita sih ya, untuk makan di bagian ini itu juga tanpa ada ketentuan minimal pemesanannya ya. Selebihnya sih kalau dilanjutkan, kita akan menemukan taman-taman dan juga bangunan musola yang sama yang kita temukan di awal. Jadi selain air terjun buatan, taman, kafe, dan restoran, untuk saat ini di Heha Waterfall ini tuh belum ada pilihan kegiatan lainnya lagi nih. Jadi main attraction-nya tuh si waterfall-nya tadi ya. Selebihnya sih ini tempat makan sih. Dan ini pintu keluarnya. Wah, udah ke explore semua. Jadi belum sampai 10 menit udah ke explore semua sih, tinggal ke bagian tempat makannya aja. Udah, kita sekarang mau santai-santai aja. Kita lihat menu-menu di sini. Sekarang kita akan lanjutin lagi aja ya jalan-jalannya.
Ini kita tinggal makan-makan aja, sama nanti mungkin ini sih selfie-selfie atau foto-foto aja sih. Ini kan emang tempat foto-foto ya, jadi ini instagramable banget spotnya. Jadi kita pastinya bakal foto-foto juga di sini, video-video juga buat keperluan pribadi aja. Jadi kita lihat ke bagian restorannya. BTW ini kita kembali lagi ke dekat pintu masuknya. Kita pasti mau makan di restorannya, tapi sekarang mau lihat-lihat aja nih yang di food ini tuh apa aja nih. Jadi sebelum akhirnya kita naik lagi ke bangunan restorannya, kita milih untuk balik lagi aja nih ke jajaran food stall-nya ini buat lihat-lihat tentang pilihan makanan dan minuman apa aja yang tersedia di sepanjang jalannya ini. Jadi cukup banyak ya pilihan makanan di bagian food courtnya juga. Nah sekarang kita baru mau beneran makan aja deh, atau santai-santai aja di bagian restorannya di atas sana nih. Kita berangkat ke atas sana aja ya. Dan kita sudah di bagian atasnya lagi nih, mau ke bagian restorannya lagi aja. Udah muter-muter ini ya semuanya. Bagian food court, food stall-nya udah kita cek-cekin. Kita cek aja yuk restoran tempat ini, menu-menunya. Dan karena kebetulan ada buku tamu di pintu masuk ke restorannya ini, jadi kita bisa langsung cek aja ya pilihan menu makanan yang ada di restorannya ini. Nah, kita udah beres nih ya, cek isi buku menunya. Saatnya untuk cari tempat duduk aja deh. Nah, di sini tuh kita langsung menuju ke tangga aja untuk cari tempat duduk di lantai atasnya. Tapi ternyata kita diinfokan kalau selama masih tersedia tempat duduk di lantai ini, maka lantai atasnya tuh belum bisa diakses katanya. Dan ternyata memang masih ada tuh spot meja dan kursi yang tersedia di lantai 2-nya ini. Jadinya kita belum boleh ya untuk duduk di lantai atasnya. Dan karena kita tuh sebelumnya masih kenyang dari makan siang setelah check out dari Bromelia Resort yang berjarak tempuh nggak sampai 10 menit dari sini, jadi di restorannya ini tuh kita cuma pesan snack aja nih berupa pisang goreng, lalu ice coklat dan cafe latte aja. By the way ini kita datangnya tuh saat weekday ya, jadi suasana di sini tuh terasa lengang dan nggak ramai nih. Dan kita udah beres nih makan siang di sini. Kita cuma ngemil aja ya, cuma ngopi aja, ngopi sama minum sama ngemil-ngemil standar aja. Kita sekarang mau meninggalkan tempat ini nih, kita lewatin bagian sini lagi, sekalian keluar juga. Oh ini kelihatan dari atas tuh, di sini ada tempat ngasih makan ini kelinci. Kita baru nyadar waktu tadi kita di atas.
dimakan itu. Tuh ada kelinci-kelincinya juga dibuat anak kecil. Musolanya. Ini taman-tamannya. Dan sekarang kita mau ninggalin tempat ini, udah beres ya jalan-jalan di sininya ya. Kita keluarnya tuh ngelewatin gift shop. Sekarang kita lihat aja ya isi gift shopnya di Heha ini. Jadi kita sudah ini ya, mampir sejenak dan liburan santainya di Heha Waterfall ini. Secara keseluruhan menurut kita sih kalau untuk menghilangkan kepenasaran dan juga sekalian mau makan siang atau jalan-jalan santai di lokasi dengan suasana yang asri dan instagramable sekaligus unik, maka Heha Waterfall ini tuh bisa banget dimasukin ke list yang bisa kalian kunjungi juga. Tapi selain untuk foto-foto dan makan-makan atau jalan-jalan santai, nggak ada lagi sih kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Jadi bukan lokasi wisata dengan banyak arena bermain ya, lebih ke restoran dan cafe instagramable dengan suasana unik dan asri. By the way, nanti kita ketemu lagi aja ya di video review lokasi menginap dan jalan-jalan lainnya dari Let's Go Project.